Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 11 dan 12. Secara khusus kita akan membaca dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bagian 1 Korintus 12 ini berbicara tentang karunia roh. Ketika berbicara karunia roh, kenapa nasihat diberikan? Karena ternyata ketika menjalaninya ada orang yang merasa bahwa ada karunia tertentu lebih baik daripada yang lain. Kita bukan membahas bagian ini, tetapi bukankah itu juga yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita ada di dalam tubuh Kristus, ketika kita ada di dalam gereja, kita tahu Kristus adalah kepala, kita adalah anggotanya. Seringkali mungkin kita merasa ada orang lain lebih hebat dari kita, memiliki kemampuan lebih dari kita. Satu hal yang ayat ini mau tekankan, semua dikerjakan oleh Roh yang satu. Ketika orang percaya boleh menjadi anak Allah, Roh Kudus ada di dalam hatinya. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib membuat kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Membuat kita menjadi rekan sekerja Allah juga. Membuat kita akan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Karena itulah kita yang menjadi anggota tubuh Kristus. Kita diberikan karunia supaya kita boleh menjadi anggota tubuh yang baik. Ayat ini menunjukkan satu bagian yang sangat jelas bahwa setiap orang melalui Roh yang sama diberikan karunia. Dan karunia setiap orang adalah karunia yang khusus, seperti yang dikehendakinya. Ketika kita tahu dia adalah pemilik segalanya, dia adalah penebus, dia juga Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia pun juga kepala dari gereja, kepala dari tubuh Kristus ini. Bagaimana ketika kita boleh menjadi anggota, tentu dia tahu siapa kita, dia tahu kemampuan kita. Bahkan dia sudah merancangkan seturut dengan kehendaknya yang terbaik bagi hidup kita. Apa yang kita bisa lakukan sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak ada yang kebetulan ketika kita boleh menjadi anggota satu gereja, mungkin satu komunitas, satu kelompok KTB, mungkin satu komsel, atau apapun yang membuat kita boleh menjadi satu bersama dengan saudara seiman yang lain. Ketika kita boleh menjadi satu dengan rekan-rekan yang lain, bukankah kita bisa melihat bagaimana setiap orang berbeda, tetapi Tuhan yang mempersatukan, Roh yang satu itu yang mempersatukan. Dan ketika kita yang berbeda-beda ini boleh terus bersama-sama berinteraksi, belajar firman bersama, menggumulkan tentang karunia bersama, lalu memikirkan apa yang kita bisa lakukan sebagai satu komunitas tubuh Kristus, ternyata kita bisa melihat ada satu kekuatan yang luar biasa. Ketika semua orang sadar dengan berbagai kekhususan yang Tuhan berikan, ternyata kita boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Karena itu kita harus sungguh-sungguh sadar dan menjadi bagian dari tubuh yang baik. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi bagian ini pun menekankan, setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, tetapi Tuhan mau kita menjadi satu untuk kepentingan bersama. Kepentingan apa? Tentu bagaimana kita boleh menjadi saksi Kristus. Kita boleh melakukan hal yang besar melalui setiap apa yang Tuhan percayakan. Sebagai gereja, tentu Tuhan punya rencana. Tidak ada yang kebetulan untuk gereja kita, untuk komunitas kita. Ada rencana Tuhan apa? Ketika setiap anggota tubuh ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi mencari kepentingan bersama, tentu hal yang besar akan bisa dilakukan. Kita bisa fokus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu mana yang lebih penting, kita tahu mana yang seharusnya dikerjakan. Bukan kita lebih memikirkan diri kita, mencari kesalahan orang lain, bahkan mungkin kita justru malah melemahkan tubuh Kristus ini. Semoga bagian firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita sekali lagi. Bagaimana Tuhan yang sudah memanggil kita. Dia menempatkan kita bersama dengan saudara seiman dalam tubuh Kristus. Dia memberikan karunia kepada setiap kita. Supaya kita boleh melakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita boleh menjadi satu, hal besar akan terjadi. Nama Tuhan akan dimuliakan. Kristus boleh diberitakan dan kita boleh melihat banyak orang akan memuliakan Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, kami boleh menjadi anak Allah. Dan kami bersyukur sebagai anggota kerajaan Allah, kami boleh bersama dengan saudara seiman yang lain. Kami boleh menjadi satu tubuh dengan Kristus yang adalah kepalanya. Biar kami boleh menjadi anggota tubuh yang baik, yang sadar bahwa setiap kami berharga. Setiap kami memiliki
kemampuan, setiap kami memiliki karunia yang Tuhan berikan secara khusus, seturut dengan kehendak Tuhan, yang harus kami gunakan dengan sebaik mungkin. Bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan melalui tubuh Kristus. Dan kami menjadi bagian di sana. Bila kami boleh menjadi anggota tubuh yang baik, bahkan kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga sungguh-sungguh melalui tubuh Kristus yang Tuhan izinkan kami boleh miliki, nama Tuhan yang dipermuliakan, termasuk melalui gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.